Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Business Psychological Framework. Perkenalan dulu mungkin dari teman-teman saya. Ada Najwa Alivia Syarifah, terus ada Cynthia Nandaulia, ada Mutia Nabila, ada Klarini Khairulina Sonata, dan ada saya, Artan Laki Bintang. Nah, bisa dilanjut? Di sini pada kerangka kerja psikologi bisnis yang pertama itu ada strategic direction capital. Ini tuh biasanya mengacu pada aspek-aspek yang membentuk arah yang strategis pada sebuah organisasi atau perusahaan. Ini tuh juga fungsinya sebagai fondasi awal pada saat ingin membangun sebuah perusahaan untuk membentuk visi misi, tujuan dan strategi jangka panjang pada sebuah perusahaan atau organisasi. Terus di sini juga ada 4 elemen utama pada strategic direction capital, yaitu yang pertama philosophic and value. Itu tuh merupakan dasar filosofi dan nilai-nilai yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Ini juga tuh membentuk sebuah landasan gimana perusahaan itu tuh bisa beroperasi atau bisa mengambil keputusan dengan baik. Sebagai contoh, misalnya perusahaan tersebut memiliki filosofi berkelanjutan. Itu tuh di mana perusahaan tersebut bisa fokus pada praktik ramah lingkungan saat beroperasi. Yang kedua, itu ada visi dan misi. Visi itu sendiri merupakan aspirasi jangka panjang perusahaan. Terus misi itu sendiri merupakan sebuah cara untuk mencapainya visinya tersebut. Di sini sebagai contoh, itu tuh sebuah perusahaan teknologi memiliki visi pemimpin global dalam inovasi teknologi dan memiliki misi menciptakan produk yang unggul dan dapat mempermudah kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada business objective and target. Ini tuh merujuk pada target yang lebih spesifik dan tujuan yang ingin dicapai. Biasanya tuh ada indikator tertentu kayak KPI. Terus di sini sebagai contohnya tujuan sebuah bisnis itu tuh bisa pengen meningkatkan target pasar sekitar 10% dalam waktu 2 tahun. Terus di sini yang terakhir ada strategic intent, merupakan salah satu strategi sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Kayak misalnya gimana daya saingnya atau perkembangan perusahaan tersebut di pasaran. Kayak contohnya, sebagai contoh, mengembangkan produk baru yang ramah lingkungan untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin peduli akan lingkungan. Terus di sini, eh, kalau misalnya ada sebuah masalah pada philosophic and values, kita bisa melakukan yang namanya reinventing values. Terus di sini kalau misalkan visi misi itu tidak sesuai sama yang sudah dijalankan, kita bisa melakukan redirecting values. Terus kalau misalkan bermasalah pada target atau target tidak sesuai, kita bisa melakukan revise objective. Terus di sini yang terakhir, pada strategi ada misalkan ada strategi atau ada kesalahan kurang tepat, kita bisa melakukan reorienting strategi. Lanjut, bisa dilanjut. Oke, kemudian ada organizational capital, organisasi sendiri. em, itu kan suatu kelompok ya. Nah, di organizational capital tuh ada terbagi empat, ada leadership and management, ada organizational culture, ada infrastruktur dan manajemen teknologi, dan ada knowledge and informational management. Nah, leadership sendiri di organizational ini berperan untuk memimpin suatu kelompok itu tadi. Bagaimana dalam suatu kelompok itu bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian organizational culture. Ini sebenarnya penting banget di dalam organisasi. Jadi kalau organisasi itu sebenarnya mempengaruhi orang-orang yang ada di perusahaan atau suatu organisasi ini. Jadi kalau misalnya budayanya di organisasi itu buruk, maka menghasilkan orang-orang yang buruk juga. Dan sebaliknya, kalau misalnya culture-nya di sebuah perusahaan atau organisasi ini baik, ini tuh akan lebih mempermudah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan eh, yang mereka buat. Terus ada infrastruktur dan manajemen teknologi. Nah, infrastruktur sendiri itu kan dalam perusahaan itu kan misalnya ada jaringan internet atau eh,
alat-alat teknologi lainnya. Nah, kalau misalnya di suatu perusahaan atau organisasi ini tidak menggunakan ini, itu bisa dibilang tuh kerjanya sangat lambat dan nggak efisien. Kemudian teknologi manajemen. Nah, fungsinya teknologi di sini tuh kan untuk mempermudah itu tadi agar suatu pekerjaan yang dirancang oleh perusahaan dan organisasi ini lebih efisien kerjanya dan lebih cepat. Nah, knowledge and informational management sendiri itu eh, suatu aset dalam perusahaan atau bisnis yang enggak ternilai bagi setiap organisasi. Nah, pengelolaan pengetahuan yang efektif berarti dari perusahaan ini tuh mengumpulkan, menyimpan dan membagikan informasi penting dengan seluruh bagian organisasi untuk memastikan di bahwa setiap orang yang di dalam perusahaan itu memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Oke, next. Terus komponen selanjutnya yang perlu dalam business psychological framework ini ada human capital. Nah, kalau human capital ini tuh merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan juga potensi individu atau karyawan dalam perusahaan yang bakal membantu kontribusi dalam produktivitas dan juga kinerja organisasi atau perusahaan. Jadi gimana sih caranya si perusahaan ini tuh bisa mengembangkan dan memberdayakan karyawan yang dimilikinya. Nah, ini tuh mencakup individual competence, teamship competence, organizational competence, sama societal and environmental competence. Nah, kalau misalkan di individual competence ini tuh bagaimana individu ini kompetensinya, bagaimana motivasi kerjanya, bagaimana produktivitasnya. Nah, kalau teamship competence ini uh, dari sekumpulan individu, dia bekerja sama, bagaimana uh, individu atau karyawan-karyawan ini berkolaborasi dalam menciptakan suatu konsep atau produk dari bisnis yang akan dijalankan atau bisnis yang dijalankan. Terus kalau organizational competence ini itu berkaitan terhadap performa kerja dalam perusahaan ini sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun atau dari tahun-tahun ke tahun konsisten atau tidak. Jadi kayak keseluruhan dari perusahaan atau bisnisnya. Nah, kalau misalkan social and environmental competence ini tuh kemampuan dari perusahaan atau bisnis yang dijalankan untuk bertanggung jawab terhadap eh, terhadap bisnis yang dijalankan, bagaimana mereka bisa menciptakan konsep bisnis dan juga menjalankan kegiatan usahanya itu secara konsisten dan juga punya impact yang baik dalam lingkungan sosial dan juga lingkungan hidup manusia gitu atau environment. Next. Oke, selanjutnya ada productivity yang dimana dalam konteks ini tuh mengacu kayak efisiensi dan efektivitas tenaga kerja dalam menghasilkan output yang optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Terus juga ada psychology well-being yang dimana ini tuh merupakan keadaan individu yang merasa sehat secara mental dan emosional. Dalam konteks bisnis, kesejahteraan ini juga sangat penting karena karyawan yang sejahtera secara psikologis cenderung lebih produktif, kreatif, serta eh, dan terlibat dalam pekerjaannya. Terus hubungannya antara productivity sama psychology well-being ini sangat berhubungan erat karena di mana karyawan yang sehat secara psikologis akan lebih produktif karena mereka cenderung lebih fokus dan termotivasi mampu menangani stres dengan baik. Dan begitupun sebaliknya, tingkat produktivitas yang tinggi yang dicapai itu melalui lingkungan kerja yang sehat dan mendukung akan memperkuat kesejahteraan psikologis bagi karyawan. Jadi productivity sama psychology well-being ini saling bekerja sama untuk menciptakan kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Terus selanjutnya juga ada sustainable business excellence dan happiness yang dimana ini adalah tujuan akhir dari kerangka kerja bisnis ini yang mencapai kesuksesan bisnis dalam jangka panjang sambil memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan karyawan ini. Jadi hasil bisnis yang dicapai dipengaruhi oleh kekuatan eksistensi dan serta masukan dan umpan balik. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam external force. Selain tiga komponen yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya, seperti strategic directional capital, organizational capital, dan human capital, ada yang namanya external force. Nah, external force ini sebuah elemen eksternal yang mempengaruhi ketiga komponen internal tadi. Nah, si external force ini bisa bermacam magam bentuknya seperti kekuatan
politik, ekonomi. Nah, sebagai contohnya itu ada inflasi, terus juga ada namanya regulasi di negara, terus juga ada namanya konflik sosial di dalam negara tersebut. Nah, terus juga ada selanjutnya juga ada kekuatan luar secara regional itu seperti persaingan antar negara, terus juga kepentingan nasional dan kebijakan nasional di dalam suatu negara. Nah, selanjutnya itu ada business result. Nah, business result ini merupakan sebuah ukuran dari produk atau jasa dan kinerja operasional suatu bisnis. Hasil dalam ini menunjukkan kualitas dan nilai produk dan atau layanan yang mengarah pada kepuasan pelanggan dan keterlibatan pelanggan, ketercukupan anggaran untuk mendukung semua rencana bisnis, dan terpenuhinya kesejahteraan karyawan dan pemegang saham. Nah, jadi dalam kata lain, hasil bisnis merupakan hasil atau buah karya dari apa yang telah kita jalankan di dalam bisnis dan proses bisnis tersebut sendiri. Nah, ketika bisnis result sudah didapat, maka akan mendapatkan sebuah feedback. Nah, feedback ini itu seperti referencing value, redirection vision, revision objektif, dan reorientation strategi. Dan juga ada revitalize dan recurrent yang telah disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Baik, sekian dari presentasi kami tentang Business Psychology Framework. Lebih kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Widih, keren. Anjay. Oke.